Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Isyana. Terima kasih. Halo Isyana, thank you. Udah datang ke Q&A. Nah Isyana, luar biasa sekali. Kalau melihat Isyana sekarang berarti genre musiknya apa dong? Lihat dari sekarang sih sesuai sama judul albumnya ya, Eclectico, very eclectic, berwarna-warni. Ya, dan itu adalah Isyana. Isyana. Nah Isyana itu kan dulu kan klasik, terus kemudian pop juga, rock progresif juga. Bagaimana sih rasanya melakukan lompatan-lompatan karakter musik seperti itu sebenarnya? Musik tuh selalu terjadi secara alamiah sih di dalam diriku gitu. Dan aku memang anaknya suka eksplorasi, terbuka akan semua genre dari kecil. Emang suka klasik, pop, jazz, rock, metal gitu. Dan itu akhirnya mungkin secara bawah sadar juga akhirnya membuat aku jadi seorang musisi dan penulis lagu yang open minded ya. Tapi bagi kamu arti musik sendiri tuh seperti apa? Musik tuh udah jadi bagian sih dari diriku ya, udah kayak setengah jiwaku tuh hidupnya bersama musik, karena aku selalu ngerasa bahwa musik itu yang paling bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiranku tanpa harus aku jabarkan secara verbal gitu ya. Tapi musik tuh bisa menyempurnakan itu gitu. Oke, tepuk tangan untuk Isyana. Silakan duduk Isyana. Sama-sama. Jadi sebelum duduk tuh harus ada tes pertanyaan dulu. Iya, kayak ujian ya kan? Iya, satu ujian dua. Betul. Jadi harus ujian nyanyi dulu sama main piano. Iya. Baru nanti kemudian fit and proper test, ya kan? Kali ini tidak hanya Isyana yang ada di sini, tapi juga ada rekan panelis kita yang luar biasa. Ada Gian, Kak Melan, dan Jason Sambo. Halo. Rekan saya. Dan teman-teman mahasiswa dari Jakarta, terima kasih. Oke, nah sekarang langsung saja ya, karena kita tadi sudah mendengarkan Isyana dan juga sudah ada sahabat-sahabat Isyana di sini, mau nangis gitu Gian kayaknya. Mendengarkan hati yang terluka. Kenapa Gian? Kak Isyana ini kan sebenarnya introvert, Iya. bener ya? Benar. Nah, apakah lagu musik itu menjadi salah satu apa ya playgroundnya Kak Isyana menjadi seorang yang introvert? Banget lagi ya, udah kayak lahan bermain aku sih musik tuh, dan terutama sebenarnya musik tuh medium terapeutik buat aku. Jadi dimana aku sebagai seseorang yang lebih intrapersonal ya, sukanya inner dialogue, nggak terlalu suka cerita sama orang gitu ya, tapi lewat musik tuh aku selalu merasa rilis. Aku ngerasa aman, nyaman, dan aku bisa nggak usah berfilter gitu, diri aku tuh bisa bercerita apapun yang aku ingin ceritakan. Nah itu menarik juga dengan apa yang disampaikan tadi, album, kita bicara soal karya dan album terbaru ini ya, Burn. Oh iya. Apa yang mendasari menciptakan lagu ini, dan di dalamnya juga Isyana juga menari, dance, seperti itu. Iya. Ekspresi apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya? Di lagu Burn jujur itu memang benar-benar aku bikin soundtrack untuk workout. Jadi lagu terbaru aku, focus track dari album Eclectico tuh genrenya eclecticore. Orang-orang bilang gitu, atau bilangnya apa ya? Jadi electric music dicampur dengan metal. Itu memang genre baru atau Isyana sendiri yang menciptakan? Enggak, memang ada. Memang ada. Dan aku ingin nge-explore ke situ, dan karena aku memang anaknya cukup kinestetik ya, senangnya bergerak, energinya banyak, suka olahraga kebetulan di fase hidup yang sekarang. Makanya aku kayak aduh pengen deh punya soundtrack untuk olahraga untuk diriku tapi sesuai dengan musikku, dan akhirnya aku bikin Burn dan ngajak 60 dancers untuk ada di official music videonya. Apakah seluruh lagu-lagu di dalam album ini juga sama spiritnya? Beda banget. Kayak tadi yang lagu terakhir aku bawain itu juga ada di album Eclectico. Itu kan nuansanya lebih calm, lebih ke dalam gitu kan. Jadi memang Eclectico tuh aku bikin 4 chapter. Ada 4 babak di dalam album ini. Benar-benar ini kalau dibilang kompleknya namanya komplek Eclectico, dan rumahnya tuh ada 4. Ada yang namanya Lunora, ada yang namanya Mamiu, ada yang Cecilia yang aku bawain tadi tuh yang lebih feminin, dan Abadi yang lebih bold, lebih merah, dan kayaknya ini sangat merepresentasikan Abadi ya. Jadi memang semua personaku dan POV aku terhadap kehidupan dan diriku sendiri tuh aku tuangkan ke Eclectico. Isyana selalu berbeda sih setiap menghasilkan karya. Bagaimana kamu kemudian menjaga audiens kamu begitu? Apakah tidak mungkin takut kehilangan audiens yang dulu sudah terimage-kan dengan Isyana yang nge-pop atau nge-rock? Nah sekarang kan warna-warni lagi. Apa yang ingin kamu targetkan sebenarnya? Kalau dari aku sendiri, karena memang ikatan aku sama musik tuh udah lebih dari sekedar profesi ya, tapi itu udah kayak bagian dari diriku.
Aku sih selalu prinsip hidupnya kalau berkarya tuh jujur dari hati aja, karena aku ngerasa ya what comes from the heart will reach another heart gitu. Apa yang lahir dari hati pasti akan sampai ke hati gitu, dan pasti punya rumahnya masing-masing, dan semua kayak bukan musik doang ya, apapun itu yang kita create itu pasti berjodoh lah, dan kita juga nggak akan selalu bisa memaksakan semua orang menyukai itu gitu. Aku nggak expect bahwa itu ternyata untuk workout. Iya. Nah, bicara soal workout ini ahlinya. Aku punya temen nih, Jason Sambo. Please banget pakai lagunya buat burn your calories, cocok banget. Cocok ya, Iya, pasti nyambung untuk kan? nurunin lemak-lemak tuh pasti Bener. cocok banget Untuk ya. ngebangunin diri kamu di pagi hari sih bisa sih. Jadi bisa. Kok gak ragu ya di situ? Iya, Kok gak ragu sih. sih? Cuman emang agak tegas aja. Karena kayak tegas banget lagunya. Iya. Kalau tadi mungkin cara ngomongnya bikin ragu, tapi saya nggak pernah ragu kalau seorang Isyana tuh adalah the true musician. Kenapa? Saya cukup melihat perjalanan Isyana tuh dari tahun 2013. Itu Keep Being You pertama kali kalau nggak salah. 2014. 14 ya. Tapi sebelum itu aku pernah nonton Isyana di Aula Simfonia Pasti. dengan orkestra segala macam. Karena aku juga pelaku musik klasik juga. Dari semua genre musik yang udah pernah Isyana lakuin dan pernah juga ngambil musik klasik sekolah gitu ya, sekolah formal pendidikan musik. Yang Isyana banget, Isyana enjoy banget, yang bener-bener Isyana jujur dari hati, karena tadi ada jujur dari hati. Itu genre mana sebenarnya? Jujur yang paling Isyana banget aku ngerasa apa yang aku ciptakan. Jadi semua yang keluar dari hatiku, dari lambungku itu tuh aku pasti nyaman. Semakin mendewasa juga aku semakin tahu dan semakin bisa mengenali diriku kan. Kayaknya aku ke arah mana nih, aku tuh sebenarnya musisi yang seperti apa. Dan akhirnya aku menerima bahwa emang aku musisi yang tidak bisa dikotak-kotakan genrenya, yang akan terus terbuka oleh semua hal gitu. Selalu suka belajar hal baru, nggak menutup diri, nggak kayak aku klasik banget selamanya gitu, nggak. Aku kayak klasik terus menemukan genre musik yang baru yang ternyata tertarik dan menarik, pasti akan aku pelajari juga gitu. Kalau yang terbaru ini kan juga ada kolaborasi dengan Kamga di Yes. Alright, right? Iya. Itu lebih ke R&B and easy listening. Yes. Nah itu bagaimana itu menjaga keseimbangan idealisme kamu, kenyamanan kamu dengan something yang lebih santai dan agak berbeda juga gitu. Iya, karena memang di Eclectico ini aku mengusung tema yang very eclectic. Jadi semua yang aku kerjakan sebenarnya aku suka. Jadi aku emang sebenarnya pendengar R&B juga. R&B pop zaman kecil tuh dikenalin kakakku sama Brian McKnight, Indy Ari, terus yang pop kayak Backstreet Boys, Spice Girls. Aku sangat terpapar akan itu. Jadi menciptakan lagu seperti itu juga bukan sesuatu yang fresh dan baru, tapi aku emang suka gitu. Dan itu kan kalau dari kamu sebagai musisi, misalnya kalau kamu nonton konser, kamu mayoritas akan menonton konser dengan genre apa? semua lagi. Semuanya? Nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Wow. Klasik ayo, pop ayo, R&B ayo, rock ayo, K-pop ayo gitu kalau suka. gitu ya? Dan aku emang suka observe ya. Jadi kadang aku banyak ketertarikan, kayak aduh aku emang pengen nonton, aku tertarik. Dan kadang kita tuh lebih bisa merasakan energi dan vibrasi dari sesuatu dari live performance ya menurutku. Beda banget sama dengerin dari kaset. Aduh kaset, ketahuan. Dari era milenial ya. Ada yang kelirik Ada terus yang jadi sebelah-sebelah dari gitu era deh. kita dengerin digital platforms gitu, dan pada saat kita merasakan semuanya ya kayak 360 gitu, ngeliat nyanyinya, sosoknya, visual, lighting, itu tuh rasanya beda buat aku. Jadi aku emang seneng ke konser, ngamatin, ngerasain berbeda-beda vibe gitu. Next time mungkin kamu kalau ditanya genrenya apa, genrenya Isyana. No, karena aku pribadi menganggap keperluan kita menetapkan kita punya genre apa tuh cuma kalau buat kategorisasi wording. Kalau ditanya Memia harus punya kayaknya kategorinya apa genrenya, padahal life is music is a story kan, apalagi tadi. Nah, ngomong soal Eclectico, andaikan I believe your music, karena aku juga dengerin itu kan kayak story of your life ya. Itu kan like a whole long diary dan journey. Eclectico ini lagi Isyana di mana ya? Eclectico sebenarnya perayaan. Jadi 2024 itu adalah satu dekade Isyana berkarya di industri. Setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk ini kayaknya aku harus merayakan diriku deh atas apa yang semua telah ku alami, atas semua evolusi musikku, dan aku merayakan bahwa wow, ternyata aku masih memegang teguh diriku dari single 1 ya Keep Being You. Ternyata aku tetap being me dalam berkarya, ngikutin evolusinya, mengikuti kata hati seperti itu. Dan akhirnya pada saat 2024 sampai 2026 dengan roller coaster ride kehidupanku, dan aku menulis lagu yang sangat berwarna-warni, dan aku ngeliat karena aku berani untuk kayak aku lagi kesini tiba-tiba ada
kejadian apa di hidup, ku refleksikan ke lagu, emang berbeda-beda banget. Ya memang aku lagi merayakan diriku dan kembali merasakan semua spektrum emosi gitu. Karena memang 2023 sempat menjadi tahun yang berat buat aku, sampai lumayan terasa mati rasa di dalam Apa sih diriku. yang terberat memangnya? 2000 membuat kamu sampai mati rasa? Sebenarnya banyak banget, tapi mungkin salah satu yang menjadi turning and burning point Isyana itu 2023 aku sempat kehilangan calon bayiku, aku keguguran. Dan itu adalah suatu duka yang belum pernah aku rasain sebelumnya ya. Maksudnya luka atau duka yang baru, yang berbeda dari kehilangan kerabat atau kehilangan keluarga, tapi ini sesuatu kehilangan di dalam diriku yang seharusnya bersama dengan kita gitu. Dan dari situ aku memproses kembali duka yang baru ini, sampai setelah itu aku konser 1 dekade, sudah mencoba memerdekakan diriku lagi dari semua itu, dan akhirnya lepas, bisa ngerasain semua. Jadi aku pengen di Eclectico ini merayakan, aku kembali bisa ngerasain seneng, aku kembali bisa merasakan inner child aku kembali bisa merasakan marah, kecewa, sedih, aku bisa kembali merasakan feminine Isyana. Jadi semuanya aku tuangin di sini, di Eclectico ini.